Pada suatu pagi yang cerah di hari Minggu, si kancil sedang asyik berlari-lari pagi. Ia berniat untuk mengunjungi padang rumput di pinggir hutan. Udara yang segar dan langit yang cerah sangat menyenangkan untuk bisa dinikmati. Jarang bisa melihat langit yang biru dan luas di tengah-tengah hutan yang lebat di desanya. Hari pun menjelang sore. Matahari sudah mulai tinggi bertengger di cakrawala. Tanda bagi si kancil untuk segera pulang ke rumah. Si kancil pun berlari-lari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan daun-daun muda yang dia lewati. Si kancil pun berlari-lari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan daun-daun muda yang dia lewati. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh suara geraman yang sangat keras dan menyeramkan, hingga seluruh tubuhnya gemetar dibuatnya. Lalu, dia melihat seekor harimau yang besar dan gagah sedang menyeringai di depannya. Perasaan terkejut dan takut meliputi hati si kancil. Dia sadar bahwa tubuh dengan corak belang-belang, kuku yang panjang, dan taring yang tajam di depannya adalah harimau. Dia adalah raja penguasa seluruh hutan yang terkenal kejam, serta suka bertindak semena-mena. Kancil sadar kalau hidupnya dalam bahaya, tapi bukan si kancil kalau sampai dia kehabisan akal. Maka si kancil pun tidak berusaha lari. Dia tetap berjalan santai dengan pura-pura berjalan pincang mengangkat salah satu kaki belakangnya. "Hai makhluk kecil, apa kau tak mengenal aku?" teriak harimau. "Hamba mengenal Anda, Paduka, tentunya dengan tubuh gagah, kuku tajam, taring dan tubuh bercorak khas. Semua orang mengenal Paduka, si Raja Loreng kan?" jawab kancil merendah. "Berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya. Kenapa kau tidak mencoba lari?" tanya harimau penasaran. "Secepat dan segesit apapun hamba lari, hamba tahu tak akan bisa mengalahkan kecepatan dan kegesitan Paduka. Pada akhirnya hamba akan tertangkap juga, apalagi dengan keadaan kaki hamba yang pincang ini," kata kancil. "Hahaha, benar. Kau tak mungkin bisa mengalahkan kecepatanku. Tapi tidak asik kalau kita tidak main kejar-kejaran dulu. Aku mau kamu lari, dan nanti aku akan mengejarmu. Kalau cuma begini saja, gak ada tantangannya sama sekali," pinta harimau. "Kalau itu memang keinginan Paduka, hamba akan turuti. Tapi sebelumnya, jika boleh, hamba minta satu permintaan," kata kancil. "Oh, silakan. Aku tak akan menolak permintaan hewan sepertimu yang sebentar lagi akan mati menjadi santapanku. Memangnya kau minta apa?" tanya harimau. "Hamba hanya minta tolong. Tolong Paduka cabutkan duri yang menancap di kaki belakang hamba, agar hamba bisa berlari dengan normal," pinta si kancil. "Hahaha, cuma itu. Baiklah, akan kucabutkan duri dari kakimu." Harimau pun kemudian menundukkan kepalanya di belakang kancil untuk melihat duri yang menancap di kaki belakangnya. Tapi ketika harimau itu sudah menunduk sangat rendah, tiba-tiba si kancil menendang dengan sekuat tenaga. "Ah, kancil, gigiku!" Karena kejadian itu, si harimau pun berteriak kesakitan karena satu giginya patah. Dan si kancil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika harimau meraung-raung menahan sakit, secepat kilat kancil berlari dan menghilang di balik semak-semak. Nah, mulai hari itulah perseteruan antara kancil dan harimau dimulai. Harimau yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh kancil menyimpan dendam yang terus ditahan. Nah, adik-adik, dari kisah kancil melawan harimau, kita belajar jika kita dalam keadaan bahaya, kita harus tetap tenang dan pintar, seperti kancil yang melawan harimau yang pintar dan banyak akalnya. Oleh karena itu, kalian harus belajar dengan rajin ya, biar kalian pintar dan cerdas.
Oke, sekian dulu ya video hari ini. Besok akan kakak buatkan lagi video dengan cerita yang seru lainnya. Makanya like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Bye-bye.